Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa qad khalat min qablikum sunanu fasiru fil ardi fa'duru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fillah. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, sepuh sareng kasepuhan orang sadaya, para guru, para ustadz, para kiai, kasepuhan, tokoh agama, tokoh masyarakat, jamaah pengajian, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumahnya masing-masing. Segenap ashabul qaryah, khususnya Bapak Ustadz Karta yang telah menyediakan tempat dan segala macamnya, semoga ini menjadi amalan yang kelak akan bisa dibawa ke akhirat, yang bisa menyelamatkan dan membahagiakan yang bersangkutan dan umumnya kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, malam ini kita bisa sejenak bercengkerama tanpa peduli kita besok dipisahkan dengan cara yang bagaimana. Yang terpenting nikmati kopimu malam ini dengan cara yang seksama. Tak peduli hujan ataupun panas, siang ataupun malam, kopi tetaplah kopi yang selalu bisa dinikmati. Saat kepenatan hidup mulai membebanimu, kita masih bisa bangkit dan memulainya lagi dengan secangkir kopi, dan kopi tidak pernah memilih siapakah yang layak menikmatinya, karena di hadapan kopi kita semua sama. Jadi bapak-bapak, yuk diminum dulu kopinya, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua sama-sama masih bisa berkumpul ngaji bareng, dan pada malam hari ini saya ingin berkisah. Pertama, saya landasi cerita saya ini dengan dua buah ayat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dalam Al-Quran ada 3 sumber yang bisa kita jadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan, sebagai sumber data, sebagai objek yang bisa kita gali untuk kita jadikan sebagai ilmu pengetahuan. Apa saja itu? Seperti yang dibacakan saya tadi di awal, wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan satunya lagi adalah qad khalat min qablikum sunanu fasiru fil ardi fa'duru kaifa kana aqibatul mukadzibin. 3 sumber itu adalah satu diri kita. Manusia ini disebut dengan yang namanya mikrokosmos.
Jadi diri kita ini adalah sumber pengetahuan yang bisa kita gali, maka timbullah apa yang namanya ilmu psikologi, ilmu bahasa, ilmu budaya, ilmu antropolinguistik dan lain sebagainya. Ilmu apalagi? Ilmu tentang kesehatan, medis dan lain sebagainya. Yang kedua adalah wafi anfusikum, wafil ardi. Ardi itu yang dimaksud adalah alam semesta. Bumi, langit, dan seluruh isinya ini adalah alam semesta, atau yang disebut dengan istilahnya makrokosmos, alam yang besar. Maka timbul ada namanya ilmu falak, ilmu astronomi, ilmu biologi, ada namanya ilmu fisika dan lain sebagainya kan? Kita bisa tahu perbintangan, kita bisa tahu cuaca, itu sumbernya adalah alam semesta ini. Dan yang ketiga adalah qad khalat min qablikum sunanu fasiru fil ardi fa'dhuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Sejarah. Nah, poin inilah yang kita akan bahas pada malam hari ini. Jadi kita malam ini adalah berbicara tentang sejarah. Ada pakar bilang sejarah jadikanlah sebagai tonggak kemajuan, tonggak kemenangan, bukan sebagai tonggak belenggu. Itu kata Muhammad Hatta. Jadi dengan sejarah ini kita berharap untuk bisa belajar, untuk memperbaiki diri kita, lingkungan kita, bangsa kita ke arah yang lebih baik dengan belajar pada sejarah. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza. Wa kam ahlakna, wa kam lan ing pirang-pirang ai katiron, tegese ing pirang-pirang. Ahlakna ngerusak sapa ingsun qablahum ing dalam sadurunge kaum. Maksudnya adalah kufaru Makkah. Min qarnin, nyatane atau jadi naat dari katiron atau kam, nyatane atau naat pantan golongan ai ummatin tegese umat, minal umami kang tetep saking piro-piro umat almadiyati kang ingin bitakdzibihim sebab oleh nggorohakene qarnin ar-rusula ing piro-piro rasul. Hal tuhissu anatah nemu sira Muhammad, tajidu tegese nemu sira minhum saking qarnin min ahadin ing wong suwiji, au tasma'u atau ngrungu sira lahum kedue qarnin rikzan ing suara kang samar, bisikan, sautan tegese suara, khofiyan kang samar. La jawabe la ora. Fakama ahlakna, maka kaya oleh ngerusak sapa ingsun ulaika ing mengkono-mengkono qarnin, nuhliku bakal ngerusak sapa ingsun haulai ing samudayane kaum atau kufar Makkah. Bapak Ibu, ini satu ayat terakhir dari surat Maryam, tepatnya adalah ayat ke-98. Bunyinya begini: wa kam ahlakna qablahum min qarnin hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza. Arti sederhananya seperti ini: berapa banyak aku telah hancurkan kaum sebelum mereka. Wa kam ahlakna min qablahum min qarnin, berapa banyak aku telah rusakkan, hancurkan, musnahkan kaum-kaum sebelum mereka. Terus hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza. Ini pertanyaan kepada Nabi Muhammad dari Allah. Wahai Muhammad, apakah kau temukan atau melihat salah seorang dari mereka itu
Atau kau pernah mendengar bisikan dari mereka? Nah, pertanyaan ini maksudnya adalah istifham ingkari untuk menegaskan bahwa tak satu pun daripada kaum-kaum yang telah aku hancurkan itu masih ada. Jadi musnah, luluh lantak, lebur, rata dengan tanah. Itu yang dimaksud. Ini namanya istifham ingkari. Nah, saya mau cerita begini, Pak. Dalam Al-Quran itu ada 12 atau 13 kaum yang pernah Allah musnahkan. Kaum-kaum itu ada sebelum zaman Kanjeng Nabi Muhammad. Siapa saja atau apa saja kaum-kaum itu? Saya sebutkan satu persatu. Satu, kaum Nabi Nuh. Ya, hitung Pak, sambil tangan lagi, pang nempel. Dua, kaum Nabi Hud, ya, Nabi Hud. Ketiga, kaum Nabi Soleh. Nah, saya sebelum lanjutkan, kaum Nabi Hud ini disebut dengan kaum Ad. Apa? Kaum Ad. Itu orangnya tingginya kurang lebih 30 meter, 60 dhiro. 60 dhiro itu satu dhiroknya kurang lebih 60 atau 50 cm. Berarti dikali 60 berapa? 30 meter kurang lebih. Jadi kalau pohon kelapa eta aya 30 meter aya. Kabar tak? Aya 30 meter pohon kelapa, tangkal kelapa. Moalnya eta leuwih teh eta. Eta kaum Ad. Sementara Nabi Hud meletik. Ulah disangka gede. Nabi Hud ngalawan kaum Ad lu gede desek itu. 30 meter. Nabi Hud meletik biasa bae gitu. Diutus eta Nabi Hud kadinya ke kaum Ad. Eta kaum Nabi Hud nu disebut kaum Ad. Katilu kaum Nabi Soleh disebut dengan naon? Kaum Samud. Ya, kaum Samud. Kaum Samud. Kaopat kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut itu disebut dengan kaum Sodom, negeri Sodom. Ya, yang kelima kaum Nabi Syuaib. Kaum Nabi Syuaib. Nabi Syuaib eta diutus kepada dua kaum. Naon bae? Satu Madian, kedua Aikah. Apa? Ashabul Aikah. Kan aya kan? Ashabu Madian, aya kan? Eta kaum Madian jeung kaum Aikah. Berarti saya nyebut 12 itu karena kaum Nabi Syuaib ini disebut satu. Jadi sebenarnya isinya dua, Madian jeung Aikah. Jadi saya sebut 12 atau 13 gitu. Karena Nabi Syuaib kaumna diutus ke dua kaum. Aikah, Madian jeung Aikah. Ka genep Fir'aun wa aluhu dan keluarganya, bala tentaranya. Katilu katujuh ashabus sabat. Ashabus sabat. Ashabus sabat. Ashabus sabat eta kaum yang suka mencari ikan. Ya, suka mencari ikan. Jadi di daerah Palestina kalau tidak salah itu, di daerah Palestina namanya Eilah gitu atau Eilah eta ajaran kaum Nabi nu diutus ke kaum tadi ashabus sabat eta hari Sabtu eta ibadah, dilarang kamamana pokoknya dilarang berbuat nanaon ibadah bae. Lamun paman aya aktivitas hukum haram lah gitu. Ieu ngalanggar. Karena pada hari Sabtu eta ikan loba jasa. Eta. Ayeuna kumacarana dihelah, direkayasa. Jadi nyin kurungan dipasang di hari Sabtu, di hari lain gitu. Kayak pas hari Sabtu aya kabeh kumpul kadinya. Eta. Pokoknya disebut ashabus sabat. Yang kedelapan ashabul ukhdud.
Ashabul Ukhdud itu orang-orang Yahudi yang membunuh Muslim Najron. Najron itu ada di Yaman. Ada yang berkata, ada yang bilang Ethiopia, Habsyi. Jadi Ukhdud eta parit-parit yang diisi dengan api. Muslim-muslim nu membangkang kamanina dicemplungkan kamanina, dibakar kabeh. Ashabul Ukhdud. Yang berikutnya adalah Ashabul Qaryah. Ashabur Rasul. Ashabur Ros. Ashabur Ros ini ada yang bilang sisa-sisanya kaum Tsamud. Sisa-sisanya kaum Tsamud. Itu jadi apa ya? Menyembah patung begitu. Kemudian mereka itu pokoknya di adabnya jadi patung begitu. Di adabnya jadi patung. Ashabur Ros. Yang berikutnya adalah Ashabul Qaryah yang di surat Yasin itu. Ashabul Qaryah. Idja apa itu? Itu Ashabul Qaryah idja ayatnya tak? Wadrib lahum matlan ashabal qaryah idja ahal mursalun gitu kan ya. Idja ahal mursalun. Eta Ashabul Qaryah di tafsiran ieu mah disebutna Antioquia. Antioquia. Antioquia itu di mana? Ayana di daerah Turki. Antioquia itu. Ini kaum yang dimusnahkan. Tapi menurut Syekh Imam Ibnu Katsir, bukan itu tafsirannya. Karena Antioquia itu penduduknya tidak pernah dimusnahkan. Lalu siapa? Nah, ini yang akan saya ceritakan. Yang berikutnya adalah kaum Tubbang. Itu di ida apa? Wasama idatil buruj gitu. Terus kaum Tubbang gitu. Kaum Tubbang itu adanya di Himyar. Tubbang itu nama raja. Rajanya muslim, iman, tapi kaumnya brengsek. Itu Himyar itu ada di Yaman. Kebanyakan memang negeri-negeri yang dihancurkan itu adanya di Yaman. Kalau sekarang dielu-elukan, diagung-agungkan, malah zaman dulu itu adalah negeri yang terkutuk itu. Makanya ada istilah, ada kota namanya Hadramaut itu. Ya, itu kota terkutuk gitu nanti. Kota mati itu. Kota mati. Kotanya zaman kaum-kaum itu. Ya. Yang terakhir adalah kaum Sabah. Nah, saya mau cerita 3 kaum, Pak, yang menarik perhatian saya untuk saya sampaikan. Pertama, kaum Sodom atau kaumnya Nabi Lut. Yang kedua, Ashabul Qaryah. Ya, Ashabul Qaryah itu saya pakai versi ini. Jadi saya tidak memakai versi tafsiran ini yang mengatakan Ashabul Qaryah atau Qaryah yang dimaksud adalah Antioquia. Antioquia itu adanya di Turki. Tapi saya memakai kaul lain. Ada namanya negeri Pompei. Di mana itu? Di Naples. Kalau sekarang ikutnya di daerah Naples, Italia. Itu udah ribuan tahun hidup, maju, modern. Pokoknya kaya. Tapi masyarakatnya, ini yang mau saya ceritakan. Naples. Yang ketiga adalah ada namanya Dusun Legetang. Apa? Dusun Legetang. Di mana itu? Indonesia. Di Jawa. Ya, Pak. Kaum Tsamud, Ashabul Qaryah, dan Dusun Legetang. Kasusnya sama, Pak. Naon? Perjudian, prostitusi, homoseksual, lesbian, segala macam maksiat dilakukan di dinya. Itu terjadi berlarut-larut. Kaum Sodom, kaum Ashabul Qaryah itu. Ya. Jadi mereka yang namanya seks itu bebas.
pamajikan aing mangga dipakai ku maneh, tapi maneh pamajikanna dipakai ku aing. Dang PKI lah gitu. Ada yang agak nyimpang, homoseksual dan lesbian, jalu jeung jalu, apem ngadu jeung apem. Terus segala macam kemaksiatan pokoknya lah dilakukan didinya. Judi naon geus biasa. Mata kayak tempo tuh di film judulna naonnya. Eta aya film Pompei judulna. Pompei judulna film Pompei. Aya di film nu lain. Nu judulna ya Allah. Pokoknya terkait perbudakan yang ada di daerah Romawi. Eta gitu. Nu ngaran seks biasa. Ashabul Qaryah juga sama. Qaryah eta. Saya maknai dengan Pompei saja ya. Ini sejarah. Tapi yang namanya sejarah itu debatable, boleh dibantah dengan versi lain. Makanya kalau punya referensi, punya rujukan silakan, nggak masalah. Nah, saya pakai yang Pompei saja. Kemudian ada namanya Desa Legetang. Legetang itu ada di Desa Pekasiran, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara di Jawa Tengah, di dataran tinggi Dieng, Pak. Nah, sarua deui unggal puting joget-joget, Pak. Tari-tarian eksotis. Geus kitu masuk kamar, pamajikan batur dipakai, pokoknya bebas seksual. Musola padahal mah muslim kita. Musola geus dipakai, malah dipakai jeung judi, jeung kikituan. Bisa-bisa jadi di orang gitu deh. Musola loba geus ditinggalkeun, tilo kayak jamaahna, nganggur eta musola, pakai yuk jeung judi. Jeung adu ayam. Aduh bahaya, gak bahaya toh. Nah, akhirnya naon, Pak? Mungkin Allah keheul meureunnya. Eta akhirnya diturunkeun ta Adam. Diturunkeun ta Adam. Sodom dibulak-balikeun, dijungker-balikeun, ditimpa ku batu bara ku artinya batu-batu panas teh belerang. Belerang itu. Kemudian nanti segala macam siksaan eta aya di dinya. Tapi sebagian itu diabadikan. Jadi karena mungkin panasnya batu, debu-debu itu, akhirnya nu ditimpa jadi batu, lain hancur. Mata ke tempo di daerah Pompei, jadi batu kan di bahasanya tadi di Quran di bahasana disebutkan mereka disiksa dengan teriakan yang keras. Eta bahasana gitu. Padahal kasusnya sama. Pompei, terus kaum Sodom, Legetang kasusnya sama. Naon? Gunung berapi yang meledak, yang meletus. Kasusnya sama. Berarti kan mirip-mirip kan? Gunung Merapi meledak kan, duar kan gitu. Gede kan suara ada kan? Meledak, Pak. Eta sampai menimbun mereka itu kurang lebih kedalaman 3 meter. Ketika digali naon coba? Di Pompei eta, ketika itu terjadi sama dengan kasusnya Legetang itu terjadi, hancur. Itu mereka kerkitu, kerjoget, atau kitu. Mata kanon ketika digali eta, jalma nu ketimpa hujan vulkanik teh, abu vulkanik eta. Lain hancur, tapi jadi batu, jadi patung. Non posisinya kerkikituan. Aya nu laki jeung tu laki, tempo bae lamun abdi bawah mah tempo di YouTube. Tempo di YouTube aya, di Google aya. Jadi kergancet gitu. Kergancet. Jadi batu tapi. Jadi dong malin kundang gitulah. Batu manusia batu gitu. Jadi posisinya kerngangkang kernaon macam-macam jadinya. Eta kekuasaan Allah. Desa Legetang gitu di Sarua. Nah, Desa Legetang itu bisa disaksikan sampai sekarang. Pompei itu hancur tanggal 24 Agustus 79 Masehi. 79 Masehi ditemukan kurang lebih 1700 atau 1600 tahun kemudian. Karena ditemukan. Ayeuna jadi cagar budaya UNESCO.
kota tertua yang pernah hilang, kota termaju yang pernah hilang, jadi cagar budaya UNESCO. Masih ayah sampai ayah bisa ditempuh buktinya gitu. Nya gitu ayah nuker ngangkang, ayah ker, semacam-macam lah gitu. Ayah, Legetang. Saya tidak bicara Tamud. Apa namanya? Sodom. Kalau Sodom ya sama seperti itulah. Sodom itu ayah di Yordania, Pak. Legetang Ashabul Korea ayah di Italia. Eta nan Pompei itu ya. Legetang ayah di Indonesia, di Kabupaten Banjarnegara, di Dieng. Eta dicirikan Pak, ayat tugu beton luhurna kurang lebih 10 meter. Eta ditulis di bawah tanah ini tertimbun kampung yang menimbun kurang lebih 332 jiwa dan penduduknya dan 19 pendatang yang ada di situ mati. Kapan? Tanggal 17 April 1955. Itu berarti kurang lebih 69 tahun telah berlalu. Masih bisa disaksikan sampai sekarang. Itu. Intinya begini, Bapak Ibu. Bahwa kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad itu ketika mendustakan para nabi, tidak beriman, bahkan sampai ya macam-macam, sampai pembangkangannya itu luar biasa. Itu karena hal itu mereka akhirnya dihancurkan, dimusnahkan. Wa ma mana'an nasa ayyuminu idja'amul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalina aw ya'tiyahumul adzabu qubulan. Zaman baheula sekali teu iman hancurkeun, musnahkeun gitu. Kaum Nabi Soleh, kaum macam-macam. Ayat 12 kurang lebih. Tapi zaman Nabi Muhammad ente Pak, ente kunaon sababna wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwa Nabi Muhammad itu diutus itu adalah untuk rahmat. Zaman baheula sekali dosa, zaman Nabi Musa potong aya najis dipotong, dosa potong sekali langsung eta. Gampang-gampang dimusnahkan gitu ke Allah. Tapi Nabi Muhammad umatnya tidak. Itulah rahmat yang diberikan kepada Nabi Muhammad untuk umatnya. Dengan harapan apa? Orang-orang minimal dulu kaum Quraisy itu diharapkan, walaupun mereka ketika zaman Nabi Muhammad tidak beriman, diharapkan keturunannya beriman. Ya buktinya apa? Ikrimah anaknya Abu Jahal iman kan, malah jadi ulama itu. Itu. Nah untuk kita sekarang, nges Pak, ulah nyumbang dosa. Alam semesta eta rusak. Sebabna kunaon coba Pak? Lain ku tangan-tangan orang cenah ngagali henteu eta mah saeutik kerusakanna. Tapi kerusakan yang besar itu kunaon? Dosa. Dhaharul fasadu fil ardi fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sebagian penafsir ngomongna naon? Bima kasabat aydin nas itu naon? Lain ku pagawean orang dohir lain, tapi ku dosa orang. Jadi kalau tidak bisa berbuat baik minimal ulah nyumbang dosa. Karena dengan begitu Anda menyumbang kerusakan bumi dan alam semesta. Gitu ya. Jadi minimal ulah gitu. Ayo mulai orang kesadaran. Dengan ngaji ini harapannya kita mengetahui sejarah itu untuk belajar. Untuk belajar dari orang-orang masa lalu. Wa kadzalika naqussu 'alaika min amba'i ma qad sabaq. Terus wa qad atainaka min ladunna dzikra, sebagai pengingat Pak. Agar supaya orang tidak tertimpa kepada kita apa namanya? Adab yang pernah menimpa zaman-zaman dahulu. Yang mungkin yakinlah insya Allah kita karena barokahnya Nabi Muhammad sedosa apapun kita tidaklah gitu. Tapi nya hati-hati. Ulah sampai ke nyumbang dosa. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Eta bae. Sugan aya manfaatna. Waktu masalahna. Jadi Ustaz Katna geus tempo jam bae, jadi abdi teu tenang. Saya resah, jadi saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.